Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah pelajaran statistika terkait dengan ukuran statistika. Jadi, kita akan belajar tentang ukuran-ukuran yang ada di dalam statistika itu sendiri. Sebenarnya ada beberapa ukuran, cuman yang kita bahas mungkin baru dua dulu. Ukuran statistika khususnya pada ukuran bentuk, ukuran letak. Ukuran letak, ukuran bentuk. Oke, masa saya sini. Oke, ini adalah harapan kita setelah kita semuanya telah mempelajari terkait dengan ukuran pertemuan ini, maka minimal teman-teman memahami tiga jenis ukuran. Ukuran letak yaitu kuartil, desil, dan persentil. Memahami cara mendapatkan kuartil, desil, persentil. Memahami definisi tiga jenis ukuran bentuk, skewness, kurtosis, dan normal. Memahami karakteristik dari skewness, kurtosis, dan normal. Memahami bentuk dari skewness, kurtosis, dan normal. Memahami cara kategorisasi berdasarkan kurva normal. Oke, ukuran letak menunjukkan letak atau lokasi. Letak atau lokasi. Letak atau lokasinya apa? Lokasinya data kita. Ada yang letaknya di kuartil berapa, ada di desil, atau ada di persentil. Jadi tergantung kita mau melihat dari sudut pandang apa. Apakah itu sudut pandang kuartil, desil, atau persentil. Kalau kuartil tentunya dibagi menjadi 4. Misalnya data kita ada 100. Nah, kalau kita mau mengubahnya atau menjadikannya dalam bentuk ukuran bentuknya kuartil, maka 100 dibagi 4 jadi 2525. Ada 4 data, satu kelompok data isinya 25. Kemudian data kedua lagi 25 dan seterusnya. Jadi dibagi rata, pembagian secara rata menjadi 4 bagian. Yang dikenal dengan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kemudian selanjutnya pembagian data yang lebih halus lagi ada desil menjadi desimal atau menjadi 10 bagian. Kalau 100 data kita, berarti kalau mau dibagi menjadi 10 bagian, berarti satu kelompok data isinya 10 data. 10, 20, 30, sampai 100. 9 desilnya. Kemudian yang paling halus pembagian data menjadi 100 persentil. Kalau 100 data kita berarti dibagi menjadi 100, berarti satu data per satu. Nah, pembagian data inilah yang kemudian kita akan pelajari di sini, yang menentukan juga kriteria data kita. Kira-kira apakah ini masuk pada kuartil 1 atau desil berapa atau persentil berapa. Nah, kuartil membagi data ke dalam 4 kelompok yang sama. Ini contohnya, bisa dilihat. Oke. Kuartil, ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Ini kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Nanti kita lihat di sini. Ini adalah rentang data kita. Rentang data kita. Oke. Anggaplah ada 100 supaya lebih mudah. 100 data atau 100 responden kita yang memberikan datanya, yang menjawab pertanyaan atau yang menjawab skala kita, yang kemudian dibagi menjadi 4, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. 4 bagian. Bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan bagian 4. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk cara membacanya ya seperti ini. Kalau kuartil 1 sebenarnya bagiannya ini ke sini. Kuartil 2 ini ke sini.
kuartil 3 ini ke sini. Pembagian atas 4 ini bertujuan untuk menentukan posisi responden kita itu berada di posisi mana. Biasanya kalau dalam pembuatan norma pengukuran, misalnya kemarin kita bahas tentang kebahagiaan. Oke, kita bisa menentukan kebahagiaan itu. Kalau ini kan kuartil atas, ini titiknya ini kuartil atas, ini kan. Nah, semakin atas kuartil itu, maka semakin tinggi skornya. Anggaplah kalau ini nilainya 1 sampai 100, misalnya skor 1 sampai 100. Ini kuartil bawah pasti ya 1 sampai 25 ya. Kuartil tengah 26 sampai 50. Oh enggak, ini kuartil ini 25 sampai 50. Ini tengahnya kuartilnya. 50 sampai 75. 75 sampai 100. Kan begini. Ini kuartil atas. Kuartil tengah. Kuartil bawah. Artinya ini nilai skornya rendah, ini sedang, ini tinggi. Nah, proses penentuan inilah yang kemudian bisa kita tentukan bahwa responden kita yang memiliki skor antara 75 sampai 100 bisa dikategorikan memiliki kebahagiaan yang tinggi atau bahagia. Kalau antara skor 26 sampai 75 atau 74 dikatakan kebahagiaannya sedang-sedang saja. Yang bawah di bawah 25. Kenapa yang sedang banyak? Karena memang secara kurva normal yang paling banyak posisinya adalah yang sedang. Kan begini dia. Ini tinggi, ini sedang, ini rendah. Sebenarnya logikanya seperti itu. Coba kita lihat kira-kira teman-teman kita atau fenomena secara umum. Banyakkan orang pintar atau banyakkan orang yang sedang-sedang saja? Pasti yang banyak yang sedang-sedang saja. Apapun itu. Karena itu normal. Itu berada pada kategori normal. Sehingga orang normal itu pasti porsinya lebih banyak daripada orang yang di atas normal ini atau di bawah normal. Posisi normal pasti memiliki presentasi yang jauh lebih besar daripada yang di atas atau di bawah normal. Oke, ini pembagian data menjadi 4. Selanjutnya, ini sama tadi ya. Syaratnya N data terurut. Jadi ini skor terendah, rendah di sini sampai tertinggi. Memang harus diurutkan dulu untuk menentukan kuartil. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah mengurutkan data. Kemudian menghitungnya. Itu secara manual. Tapi kalau secara menggunakan aplikasi, kita nggak perlu urus urutannya. Langsung saja ditekan atau dicari kuartilnya. Oke, sama ini rumusnya. Intinya data itu dibagi 4. Karena jumlah data dibagi 4. Kalau kita ingin mencari kuartil 1, misalnya letak Q1, maka I ini 1 per berapa jumlah datanya, anggaplah 10. 10 ditambah 1, oke, per 4. 1, 11. 11 kali 1 berapa? 11. 11 dibagi 4, itulah kuartilnya. Kuartil ke berapa? Nanti kita lihat di sini lebih lanjut. Nah, ini. Misalnya kita ingin mencari kuartil 1. Ini. I ini merujuk pada kuartil berapa yang kita ingin cari. Oke, I1. Ini I-nya dia 2. Ini tuh 2. I-nya dia 3. Ini 3. Jadi I itu menunjukkan data keberapa yang kita ingin cari. Misalnya kita ingin mencari data ke-1 atau kuartil ke-1. Artinya kan di sini tuh kuartil 1. Karena ini pembagian menjadi 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kita mencari kuartil 1 di mana? Kalau kuartilnya kan pembagian menjadi 3 dia. Kuartil 1, 2, 3. 3 data. 3 macam ini. Sekat. Oke,
Oke, kuartil 1. I ditambah N, I dikali N ditambah 1 per 4. Kuartil 1 sama dengan I adalah 1, karena saat yang ingin mau dicari. Ditambah N jumlah datanya berapa? Ini jumlah data ini totalnya 20. 20 ditambah 1 per 4, 5,25. Letak kuartil 1 berada di urutan 5,25, enggak sampai 6. Oleh sebab itu kita menghitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini data kelima. 25 berarti kurang lebih di tengah-tengah sini. Karena nggak sampai 6, kalau 6 di sini, tapi dia 5,25. Berarti letaknya antara 58 dan 60. Nah, kan nggak jelas berapa angka 58 dan 60. Tinggal ditambah saja 58 ditambah 60. Oke, dibagi 2. Berarti 59. Berarti kuartilnya di sini 1, batasnya itu 59. 59 ke bawah. Itu masuk dalam kategori kuartil 1 atau kuartil bawah. Oke. Kemudian 59,5 sampai ke berapa? Itu kuartil 2. Ini 10,5. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kuartil 2. 10,5. Kurang lebih 68 juga. Kuartil 3 adalah 15,75. 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai di sini. 78,5. Ini kuartil 3. Nah, ketika dibuat jadi normal, maka dia pada yang ini pada kategori sedang. Ini ke atas tinggi, ini ke bawah rendah. Nah, nilai 59 ke bawah dianggap rendah. Nilai 59,5 sampai 78,5 dianggap sedang. Di atas 78 atau 79 dianggap tinggi. Jadi ini sebenarnya cara untuk membuat norma seperti ini. Norma yang dibagi menjadi 3 bagian, sedang, tinggi, sedang, dan rendah. Oke, selanjutnya. Ini data mentah ya. Kalau ada ini adalah data mentah kita, nggak terurut. Langkah pertama, data diurutkan dulu. Inilah diurutkan. Dari 43, ini 43, terus 48, 48, 56, 56, mana ini, dan seterusnya sampai 92. Nilai data yang paling tinggi. Tidak lagi yang di atas 92. Datanya sudah terurut. Oke, ini caranya kita mencari kuartil 2, pasti dibagi 2 saja datanya. Kalau mencari kuartil 1, dari median dibagi 2 lagi, itu mencari kuartil 1, dan seterusnya. Sama aja sebenarnya langkah yang tadi, cuma ini datanya berbeda dari sebelumnya. Ini misalnya Q1, Q2 kita mau cari kuartil 2. Kuartil 2 berarti I, kuartil 2 ini ya. Kuartil 2 gampang sih, maksudnya tinggal langsung dicari mediannya yang mana. 10 data dari sini, 10 data sini, kemudian dicari tengah-tengahnya. Itulah kuartil 2 atau median. Kalau kuartil 1, tinggal dibagi kuartil 2 ini dibagi 2. Oke, itu kuartil 1. Kuartil 3 juga, datanya ini dibagi 2. Itu kuartil 3. Sebenarnya ini cara praktisnya tanpa menggunakan rumus. Tapi hasilnya ya sama saja dengan menggunakan rumus. Oke, sama. Ini penjelasannya. Ini juga penjelasan. Itu adalah kuartil. Pembagian data menjadi 4 bagian. Dikenal dengan kuartil 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita masuk ke desil. Membagi data ke dalam 10 kelompok yang sama. Jadi pembagian menjadi 10. Ini desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 bagian kan? Bagian 1, bagian 2, bagian 3, bagian 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini lebih halus lagi pembagian data itu. Kalau kita mau kategorisasikan, mungkin di sini sangat-sangat rendah, kemudian sangat rendah,
seperti itu. Atau bisa intensitasnya 1, 2, dan 10. Semakin tinggi skornya itu semakin intens. Oke, itu bisa seperti itu. Langkah-langkahnya sama saja. Ini misalnya ada data kita, N-nya 10 ya. Ini anggaplah berapa N-nya nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. N, total datanya kita 20. 20 ini dibagi 10, berarti 1. 20 dibagi 10 berarti 2. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Oke, contohnya, kita ingin mencari desil yang kedua. Desil 2. Oke, sama tadi rumusnya. I, N, tambah 1 per jumlah desilnya berapa? 10. I2, berarti I2 berapa? Berarti 2 N 20 tambah 1 per 10. 20 tambah 1, 21, 21 kali 2, 42. 42 per 10, 4,2. Benar toh? 4,2. Data ke 4,2. Kalau desil 2 dicari. Berarti data 1, data 2, data 3, data 4, 4,2. Berarti nggak sampai data 5, tapi di sini. Makanya ini desil 2. Desil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke? Jadi sama saja sebenarnya. Ketika kita tahu konsep mencari kuartil, maka pasti kita juga tahu mencari konsep desil. Karena pembagiannya saja yang berbeda dengan rumus yang sama. Oke ya. Ini contohnya lagi. Desil ke-9 kita cari. Ini begini, tambah desil 9 adalah 14,4. 14,4. Desil 9, data ke 14,4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Di sini toh 14,4 berarti di tengah-tengah sini. Kurang lebih di sini. Kalau kita mau tahu lebih pastinya, 9 tambah 10 dibagi 2, 9,5. Pembulatan sini ya. Coba bandingkan dengan ketika kita mencarinya seperti ini. Sama toh? Kurang lebih 9,5. Ini rumus yang lebih jauhnya lagi. Untuk mengetahui berapa pastinya, ya segini. Tapi untuk mengetahui letak datanya, data ke berapa, ya seperti ini. Semuanya sama. Menggunakan dua metode yang berbeda, tapi hasilnya pasti sama. Oke. Data desil, ganjil, sama saja sebenarnya. Desil ke-9 sama 110. Desil ke-7 misalnya, kita ingin cari desil ke-7. Letak desil ke-7, ini rumusnya sama. 7, 9, jumlah datanya ditambah 1 per 10, 7. Artinya data ke-7, yaitu 97. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia pas 97. Ini hasilnya. Kan? Berarti dia desil ke-7. Desil ke-9. Dia 110. 89. Ini desil ke-9. Artinya nilai di atas 110 dianggap desil yang ke-10. Ini di bawah 54 dianggap desil yang ke-1. Ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Oke, sama sebenarnya ini. Sekarang kita masuk ke persentil. Membagi data ke dalam 100 kelompok yang sama. Sama, mau desil, mau kuartil, mau persentil, langkah pertama yang harus dilakukan, urut. Setelah diurut, baru dibagi.
Oke, rumusnya sama saja. P berapa, persentil ke berapa kita cari, kemudian N jumlah data total dibagi 1/100 karena desil adalah 100. Nah, misalnya ini, contoh persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data. Nah, ini kan datanya nggak terurut. Langkah pertama, N-nya kan 15. Datanya diurutkan dulu. Oke. Oke. Letak persentil ke-65, 65 sama. Kita cari 65. Jumlah datanya 15, N tambah 1/100, 10,4. Data ke 10,4. Tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,4. Berarti di sini dia. 7,5 kan? Ya kan? Kurang lebih segitu. Oke, maka nilai persentil ke-65 7,4 atau 7,5 jika dibulatin ke atas. Jadi rumusnya diingat-ingat. Persentil berapa kita cari? PI sama dengan I N ditambah 1/100. Kenapa dibagi 100? Karena persentil. Kalau kuartil dibagi 4. Kalau desil dibagi 10. Itu untuk menentukan data yang ke berapa. Nah, cara praktis sama aja. Nah, sekarang kita masuk ke ukuran bentuk. Desil, persentil, kuartil saya kira itu sangat mudah. Ketika kita tahu satu kuartil, maka kita tahu semuanya karena rumusnya sama. Tinggal kita mencari data keberapa, itu tinggal diganti I keberapa. Sekarang masuk ke ukuran bentuk. Ukuran bentuk ada 3 macam di statistik. Ada skewness, kurtosis, dan normal. Ini semuanya berbicara tentang bentuk norma. Bentuk kurva. Ada kurva yang begini, normal. Ada yang begini. Oke. Ada juga yang tabaleki, begini. Oke, ini begini. Ini normal. Normal itu tandanya posisi di sininya sama. Tilenya sama antara kiri dan kanan. Dan jumlah kecenderungan datanya di tengah-tengah. Normal kan begitu. Kita mostly seperti itu. Yang biasa-biasa saja yang banyak. Yang jenius ya tidak terlalu banyak. Yang di bawah jenius juga tidak terlalu banyak. Kalau seperti ini, dia kecenderungannya yang jeniusnya yang banyak atau yang di atas normal yang banyak. Yang di bawah normal sedikit. Sebenarnya bagus seperti ini. Oke, kalau seperti ini terbalik. Kalau mau dilihat negaranya, negara termiskin di dunia biasanya seperti ini. Karena kalau kita lihat SDM-nya ya, kualitas SDM itu menentukan maju atau mundurnya suatu negara. Kalau ini negara maju atau negara kaya, kalau ini negara yang biasa-biasa saja. Negara antah berantah seperti ini. Oke, ukuran bentuk dibutuhkan untuk mengetahui apakah distribusi data normal atau tidak. Sebenarnya kalau dalam statistika yang diharapkan seperti ini. Tapi dalam kehidupan lain ya mestinya yang lebih bagus seperti ini. Tapi kita nggak berbicara tentang itu. Kita fokus pada yang normal datanya. Oke, skewness. Skewness is measure of the lack of asymmetry of a distribution. In other words, one tile of distribution is longer than its left tile. Yang pertama ditekankan, one tile of distribution is longer, lebih panjang daripada its left tile. Itu ada terjadi skewness. Atau poin kedua, asimetri, tidak simetris. Karena karakteristik kurva normal adalah simetri. Sedangkan kalau terjadi asimetri, artinya tidak simetris. Oke, kita langsung lihat saja di sini. Nah, ini adalah kurva normal. Kalau ini tidak normal, dia terjadi positif skewness. Ada juga negatif skewness ketika ini begini. Ini negatif skewness.
Nanti kita lihat di sini. Nah, skewness, kemiringan kurva. Positive skewness means when the tail of the right side of the distribution is longer or farther, then the mean and median will be greater than the mode. Itu positif. Negative is when the tail of the left side of distribution is longer. Berarti begini toh. Ini negatif. Kalau positif, tail on the right, tailnya on the right, begini. Ini positif, ini negatif skewness. Artinya kalau bahasa apanya ya? Bahasa Inggrisnya kalau kayak gini dia gimpe. Terjadi kegimpean. Tidak normal toh. Kalau normal kan begini. Seperti itu. Tidak gimpe antara kiri dan kanan, imbang atau simetri. Nanti kita lihat di sini. Nah, ini skewness. Ini positive skewness, ini negative skewness, ini symmetrical distribution or normal distribution. Karakteristiknya, mean, median, dan modusnya memiliki kecenderungan yang sama. Misalnya rata-rata pelajaran statistik itu dapatnya 8. Oke, rata-ratanya. Berbicara tentang mean-nya toh. Kalau kita cari mediannya, kita urutkan nilai tertinggi sampai nilai terendah, terus kita ambil tengah-tengahnya, maka juga kecenderungannya akan 8. Ketika kita lihat angka berapa yang paling sering muncul, juga angka 8. Itu artinya distribusinya normal. Nah, berbeda dengan di sini, kalau positif itu, rata-ratanya nilai ujian statistik ini, dia 8, min-nya rata-ratanya itu, jumlah keseluruhan data dibagi berapa jumlah data, 8. Ternyata ketika kita urutkan dari nilai terkecil sampai nilai terendah, mediannya ternyata bukan 8, tapi dia 7. Artinya kan di bawah 8. Oke. Nah, ketika dilihat dari jumlah angka yang paling sering muncul, nah ternyata yang paling sering muncul itu 6. Yang paling banyak mendapatkan itu 6. Artinya ini terjadi positive skewness. Kelihatannya kurvanya seperti ini karena modusnya yang paling sering muncul itu 6, mediannya 7, dan rata-ratanya 8. Rata-ratanya 8. Artinya di sini sebenarnya ada nilai ekstrim yang mencederai sehingga menaikkan angka min. Mestinya sebenarnya di 7, antara 7 dan 6, tapi minnya naik ke 8. Artinya realitanya banyak mendapatkan 6 dan 7. Tetapi karena adanya data ekstrim, mungkin ada 2 orang mendapatkan nilai 10, sehingga menaikkan angka ini menjadi 8 rata-ratanya. Artinya rata-rata 8 ini tidak terlalu merepresentasikan nilai yang sebenarnya. Sama dengan negative skewness, sama, terbaliknya tapi. Ini misalnya 8 rata-ratanya. Oke. Mediannya 9, modusnya 10. Artinya yang paling banyak orang dari 100 orang misalnya, yang paling banyak memperoleh angka 10 adalah mungkin 50 orang mendapatkan 10. Oke. Sisanya di bawahnya ini mendapatkan ada 9, ada juga yang 8. Tapi ketika dirata-ratakan, dia rata-ratanya 8, bukan 10, pasti 8. Atau ada juga di bawah 8, karena ada yang dapatkan nilai 0 atau nilai 1, maka menjadikan mestinya rata-ratanya segini, kurang lebih di atas ini, tapi dia turun karena faktor ekstrim bawah ini. Terjadi negative skewness. Faktanya kalau kelas ini kalau kita lihat, mestinya kan dia rata-ratanya di atas 9 lah. Tapi karena ada faktor yang rendah nilainya ini, ketika dicari minnya maka dibagi dengan ini, sehingga muncullah negative skewness. Nah, yang kita harapkan dalam statistik yang seperti ini. Kenapa yang diharapkan seperti ini? Karena nanti berkaitan dengan pembuatan norma. Oke, pembuatan norma, kita menentukan yang rendah
sedang, dan tinggi. Yang pertama. Terus yang kedua, cara untuk menganalisisnya di statistik inferensial, persyaratannya harus normal. Sehingga kurva normal itu menjadi suatu keharusan. Kalau terjadi begini, bagaimana cara menormalkannya? Membuang data yang kebanyakan 50 ini, sehingga dia bisa kempes begini. Ini membuang data yang kebanyakan yang rendah itu, sehingga dia bisa kempes begini. Kalau kempes ini, hasilnya begini. Seperti itu. Itu sederhananya. Oke. Ini contohnya. Sama dengan hal ini. Tadi saya katakan contohnya. Ketika misalnya penjualan laptop itu rata-ratanya 5 juta. Tapi faktanya di lapangan yang paling banyak membeli harga 4 juta. Mediannya 4,5 juta. Artinya walaupun rata-ratanya 5 juta, tapi yang paling banyak membeli itu 4 juta. Artinya ada juga nilai yang membeli di atas 5 juta. Yang menjadikan rata-rata ini naik mestinya di sini. Tapi naik ke sini karena adanya faktor yang membeli, ada beberapa orang membeli 7 juta. Dan rata-ratanya sebenarnya nilainya kalau lebih representatif 4 sampai 4,5 juta. Artinya kalau mau melihat kurva itu normal, nilai mood, nilai median, dan nilai modus itu ada kecenderungan sama. Oke, sama. Harga laptop yang paling banyak terjual yang mana? Ya 5 juta. Karena min, median, modusnya kecenderungannya sama. Kalau kayak gini artinya dia normal. Nggak apa-apa beda-beda dikit sebenarnya. Ada 5,5, ada 4,5 itu nggak apa-apa juga. Artinya dia masih dalam kategori yang bisa ditoleransi. Untuk masalah toleransi apa tidaknya, nanti kita belajar di berikutnya. Intinya ini secara visualisasi begini. Oke, tapi secara angka nanti ada lagi persyaratannya. Terus yang kedua, harga laptop yang paling banyak terjual yang mana? Yang paling banyak terjual kira-kira yang mana? Yang modusnya dilihat. Yang paling banyak terjual di atas 5 juta. Mungkin 6 juta yang paling banyak terjual. Mediannya, minnya, walaupun rata-ratanya 5, artinya ada beberapa di sini yang membeli, yang menjadikan ininya turun. Median, minnya turun. Mestinya dia di sini 6 juta. Oke. Kurtosis. Sekarang kita masuk ke kurtosis. Kurtosis itu sebenarnya dia berbicara tentang ininya, kekurusan daripada suatu norma atau kegemukan daripada suatu kurva. Kalau normal kan begini, normal. Kalau kurtosisnya begini, ada juga kurtosis yang begini. Nah, seperti ini kita bisa lihat. Nah, kurtosis ada leptokortik, dia tinggi, kurus, tikus, tinggi kurus. Ada platikurtik. Mana platikurtik? Ini. Ada platikurtik deflate atau dia datar atau gemuk di sini. Dan ada mesokurtik. Mesokurtik itu yang normal. Ini adalah normal. Normal, tengah-tengah. Ini tinggi, ini gemuk atau rendah. Nah, kurva yang normal adalah kurva yang tingginya tidak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah. Tidak begini juga, tidak begini juga. Nah, nanti kita lihat di sini. Nah, ini platikurtik, normal atau mesokurtik, dan leptokurtik. Ada angka-angka seperti ini. Ini angka-angka statistika yang memiliki kurtosis di atas 3. Ada nilai kurtosis, output SPSS itu, ada tulisan kurtosisnya di atas 3, artinya dia kecenderungannya begini. Kalau sama dengan 3, dia kecenderungannya begini. Tapi kalau di bawah 3, dia kecenderungannya begini. Seperti itu.
Jadi hal inilah yang kemudian menentukan bagaimana melihat kurva itu, apakah dia normal, apakah dia platykurtik, apakah dia apakah dia leptokurtik. Kalau kurva normal seperti ini. Ini normal, dia 3, tidak di bawah, tidak di atas. Kurtosisnya 0, skinnesnya 0, kemiringannya, kurtosisnya 3. Nah, beberapa persyaratan analisis statistik mensyaratkan terpenuhinya asumsi normalitas. Kalau datanya banyak, maka ada kecenderungan normalnya. Maksudnya begini, ketika kita meneliti itu ratusan bahkan ribuan, maka sebenarnya sudah pasti dikatakan normal karena kebanyakan orang itu mestinya menunjukkan hal-hal yang serupa. Kalaupun yang ada yang tidak serupa itu tidak normal, tapi jumlahnya pasti lebih sedikit daripada yang serupa atau yang kebanyakan orang tersebut. Oke, karakteristik kurva normal sama dengan ini, bentuk seperti lonceng, skinnes 0, kurtosis 3, median dan rata-rata minimal sama. Bersifat asimptotik, artinya begini, dia tidak bersentuhan di sini. Ini asimptotik. Bentuknya simetri, oke. Kurva yang unimodal, artinya hanya satu modusnya. Hanya satu modus. Bisa dijadikan norma statistik. Ini sebenarnya tujuan kita mencari normalitas data, yaitu untuk menjadikan data yang kita kumpulkan itu bisa menjadi norma atau acuan di dalam menentukan tinggi, sedang, atau rendahnya suatu kategori. Seperti ini. Ini kan normal, berada di tengah-tengah sini. Ini tinggi, ini sedang kalau kita buat normanya. Oke. Saya kira cukup. Ini refleksinya. Apa yang Anda sudah kuasai, masih membingungkan, ada perasaan Anda setelah mengikuti materi ini, apa insight yang Anda peroleh. Oke. Jadi saya ulangi lagi. Kalau ukuran letak itu ada desil, pembagian menjadi 10, ada kuartil menjadi 4, ada juga persentil menjadi 100 bagian data. Setelah datanya dibagi, maka kita menentukan apakah dia masuk kategori kebanyakan di tengah-tengah sini, atau di sini, atau di sini, atau masuk kategori normal, atau masuk kurtosis, atau skinnes, apakah dia miring seperti ini, atau miring begini, ataukah dia platykurtik dan sebagainya. Tujuan semuanya sebenarnya untuk melihat karakteristik data kita dan yang bisa dijadikan menjadi norma, yang bisa dijadikan menjadi acuan dalam mengambil suatu keputusan. Nah, nanti akan lebih jelas jika kita langsung praktek saja. Nanti akan akan dipraktekkan juga terkait dengan bagaimana cara menentukan kurtosis normal atau skinnes tersebut. Di SPSS itu sangat lengkap, tapi minimal teman-teman di sini memahami konsep teoritis terkait dengan hal ini. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat. Kalau ada pertanyaan, silahkan dijapri saja. Saya akan mencoba untuk menjawabnya dengan maksimal. Saya kira cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.